Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap nafas kehidupan yang boleh kami terima hari ini. Itu semua berkat kasih dan karunia yang daripadamu. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22 saya akan membacakan untuk kita. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib, sungguh mengubah setiap hidup dan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Pengorbanannya luar biasa, memberi kehidupan yang baru, semangat yang baru, suasana yang baru, keadaan yang baru bagi setiap orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Yang tadinya kita atau manusia itu jauh terpisah dari Allah, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Yesus mendamaikan manusia kepada Allah, sehingga status manusia diubahkan, status kita diubahkan dari hamba-hamba dosa menjadi anak-anak Allah, dari hamba-hamba yang akan dibinasakan menjadi ahli waris kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus kita dipersatukan dari berbagai latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, kita dipanggil memasuki sinar terang Kristus. Dan itulah pengertian gereja yang sesungguhnya. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil dari dunia kegelapan memasuki sinar terang Kristus. Sehingga di sana mereka diperbaharui, di sana mereka diubahkan, di sana mereka dipenuhi dengan kuasa-kuasa ilahi melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita dipanggil, Bapak, Ibu, Saudara, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan lama, pola hidup yang lama, yang tidak memiliki arti, dan sesungguhnya sekarang diarahkan ke dalam kehidupan yang penuh sukacita, yaitu kehidupan di dalam Kristus, menuju kehidupan yang kekal. Semua orang yang percaya, yang memasuki persekutuan di dalam Kristus, digambarkan sebagai sebuah bangunan yang tersusun dengan baik, yang tersusun dengan rapi, menjadi suatu bangunan. Kita dipanggil, disusun menjadi suatu bangunan, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia orang percaya turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi tempat kediaman Allah, atau tubuh kita ini menjadi bait Allah. Itu yang harus kita sadari dan bahkan kita syukuri ketika Allah mau tinggal dalam hati kita, dalam hidup dan kehidupan kita, ketika hidup kita, tubuh kita menjadi bait Allah yang kudus. Di sana kita harus bersyukur dan bersyukur
dan bersyukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga tubuh kita, gaya hidup kita, bahkan totalitas hidup kita. Mari kita menjaganya dengan baik, karena di sana adalah tubuh kita, hidup kita adalah menjadi bait Allah. Maka kalau hidup dan totalitas kehidupan kita adalah bait Allah, maka akan terpancar dari sana, mengalir dari setiap hidup dan kehidupan orang percaya adalah kasih yang daripada Allah. Perbuatan-perbuatannya adalah menjadi perbuatan-perbuatan yang memuji dan memuliakan Allah. Tutur kata yang keluar dari mulut setiap orang percaya adalah menjadi kata-kata yang membangkitkan semangat, yang membawa damai sejahtera, bahkan kata-kata yang mengeluarkan berkat dan sukacita. Karena dalam tubuh kita, dalam hidup kita, Allah hadir, Allah bersemayam, Allah menyatakan kasih-Nya. Maka setiap orang yang di dalamnya Allah berdiam, yang di dalamnya Allah bersemayam, setiap orang harus benar-benar membuka dirinya menjadi saluran berkat dan mau dipersatukan, dan juga mau mempersatukan saudara-saudara yang lainnya. Di dalam Kristus kita satu adanya. Itulah yang menjadi topik renungan hari ini. Di dalam Kristus kita dipersatukan, di dalam Kristus kita dipulihkan, di dalam Kristus kita diubahkan, di dalam Kristus kita dibangun menjadi satu bangunan yang kokoh dan menjadi bait Allah melalui kuasa Roh Kudus. Itulah yang boleh kita renungkan melalui renungan hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semangatlah di dalam Kristus, mari saling menopang, mari saling mendukung sebagai tubuh Kristus, tempat Allah berdiam dan kita menjadi bait Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kasih kemurahan-Mu memanggil kami dari dunia kegelapan, dari pola hidup kami yang lama. Kami dipersatukan di dalam Kristus, meninggalkan kegelapan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dan hidup dalam hidup yang baru, yaitu kasih Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan Yesus Kristus, bahkan melalui pengorbanannya. Kami dibangun menjadi satu bangunan yang kokoh, satu bangunan yang rapi, menjadi bait Allah, tempat Allah berkarya bersemayam. Terima kasih Bapa di sorga, kami adalah umat-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau utus ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, ada banyak hal yang harus kami lewati, ada banyak pergumulan, ada banyak kuasa-kuasa si setan, roh-roh si iblis yang mencoba mengacaukan hati dan pikiran kami, yang mencoba mencemarkan diri kami, hidup kami. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, kami diingatkan kembali bahwa kami adalah bait Allah yang telah tersusun dengan rapi, dibangun dengan kuat di dalam dasar Yesus Kristus yang berkorban untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkan kami melawan segala kelaliman dunia ini, melawan segala kuasa-kuasa dosa, nafsu-nafsu kedagingan yang mau mencemarkan hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang sakit. Di tengah penyebaran virus COVID-19 yang sangat tinggi di pertengahan bulan Juni dan mengawali bulan Juli, kami merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa mencekam. Banyak saudara-saudara kami yang rebah, banyak saudara-saudara kami yang terinfeksi. Kami memohon, sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Yesus yang peduli, Sang Mahatabib, Sang Juru Selamat, Sang Penyembuh, dokter dari segala dokter. Kuatkan setiap keluarga, kuatkan kami Tuhan,
supaya kami sehati, sepikir, dan saling mendoakan, karena kami adalah anak-anak Allah, karena kami yang Tuhan pilih dan Tuhan utus untuk boleh saling mendoakan, untuk boleh saling menopang, untuk boleh saling mengingatkan. Karena Tuhan sudah mempersatukan kami satu adanya, yang diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, yang mendengar firman Tuhan hari ini, jadilah mereka terberkati. Jadilah mereka mendapat pemulihan yang luar biasa yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami berpesan supaya kita tetap semangat dan mematuhi protokol kesehatan, lebih aktif lagi, lebih peduli lagi, dan terutama bertekun di dalam doa. Oras.